Halo, Shalom. Apa kabar teman-teman super semua? Hai, balik lagi nih bareng kita. Ada aku, ada Eca, ada Kare, ada Kak Beni juga. Hai Kare, Kak Beni, apa kabar? Halo, Sehat Halo, ya? halo, kabar kabar baik. baik. Wih, sehat ya semoga. Udah lama ya? Iya, udah lama nggak ngeliat. Udah lama. Mudah-mudahan semuanya juga yang lagi nonton lagi dalam kondisi sehat ya, meskipun di tengah-tengah pandemi yang sepertinya belum berakhir ini. Mudah-mudahan kita semua Berlanjut terus. iya, mudah-mudahan semua tetap dalam lindungan Tuhan, dalam keadaan sehat semua. Amin. Nah, gimana nih, Kare, kita lagi mau ngapain hari ini, Kak? Wah, hari ini bakalan padat kayaknya ya. Oh, padat merayap ya, Kak? Tapi Belum tetap tuh, belum. santai, ya kan? Temanya agak padat dan agak bagaimana, tapi kita bawain tetap santai guys, gitu. Santuy ya, Kak? Tetap santuy. Tetap santuy, tetap santuy. Gimana? Kita mau kasih tahu temanya apa hari ini? Iya dong. Iya dong. Udah bukan Iya narasi dong, saya tahu kan. ya. Jadi ini buat teman-teman super semua yang lagi nonton, hari ini topik kita, tema kita, judulnya adalah Salvation Secret Recipe. Waduh, dari namanya kayaknya ini Apa ya, itu? berat ya. Oh iya, apa tuh ya? Resepi buat kue kah atau? Resep-resep buat kue mungkin ya. Ini masih judulnya aja. Nanti kita bakal ngulik judul. lebih jauh gitu. Jadi ini masih kita kasih tahu teasernya aja, masih awalnya aja gitu. Nah, terus hari ini spesialnya kita nggak cuma bertiga doang gitu. Biasa kan kita berempat nih sama Kak Adi. Hari ini kita nggak sama Kak Adi, kita punya teman baru lagi hari ini. Yeah. Kita bakalan bareng sama namanya adalah Rian Hagai. Udah masuk belum nih? Hai. Halo Hai, Kak. apa kabar? Halo. Baik, oke. Ini Kak Beni, Kak Eca, Kak Riani. Halo. nah, kalau untuk Halo Haga. Hagai umurnya beda-beda tipis ya, seumuran semua ya pokoknya ya. Kita Betul, berempat, Kak. Hagai, kenalin diri singkat dong Hagai buat teman-teman semua yang baru ngeliat Hagai ini bareng sama kita bertiga. Oke, halo teman-teman semua, halo kakak-kakak semua. Perkenalkan aku Rian Hagai, umurku 19 tahun. Aktivitasku sekarang mahasiswa. Aku melayani di satu akun rohani. Mungkin teman-teman udah lihat tulisannya di bawah, yaitu ngobrolin papi surgawi. Jadi aku aktif di media sosial untuk pelayanan media sosial teman-teman. Begitu Kak. Oke, sip. Jadi nanti kita berempat ya bakal Sibuk ngobrol. nih. Ya, betul. Oke, bagaimana nih sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol mengenai tema santuy kali ini, kita mau yel dulu. Oke. Nah, kira-kira gerakannya begini ya. Nanti kita akan sama-sama. Santuy, saya anak Tuhan Yesus. Oke, gimana ini Oke. sudah ya? Ayo, bareng-bareng. Ayo. Oke. Bareng-bareng. Satu, Iya. 2, 3. Santuy. Santuy. Saya Saya anak Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Yeay. Oh iya, sebelum kita lanjut, tadi lupa kasih tahu kalau santuy ini kan singkatan dari persis kayak tadi Bro Benny udah kasih tahu ke kita, mengingatkan lagi saya anak Tuhan Yesus. Iya, ini bagian dari suara pertobatan. Jadi kita bakalan membahas permasalahan kehidupan anak muda Kristen, begitu. Jadi tema-temanya up to date lah gitu, karena namanya juga anak muda tuh serba dinamis ya gitu. Jadi ya stay tune dengan segala macam segmen-segmennya ya teman-teman. Oke. Sip. Oke, ini merefresh ya Kak, siapa tahu ada yang lupa santuy itu apa gitu ya Kak ya. Benar. Ada sedikit Karena udah lama juga kan, Cak. Udah lama nggak ketemu. Takutnya orang udah lupa ya, ini apa ya, ini santuy ini ya. Apa cuma santai-santai gitu kan. Oke, sip. Nah, sekarang baru nih, kita baru mau
ngobrol-ngobrol lebih yahut lagi kan. Tadi kan judulnya adalah Salvation Secret Recipe gitu. Kita mau bahas yang pertama tentang salvation gitu kan, bahasa Inggrisnya salvation, bahasa Indonesianya ya keselamatan gitu kan. Nah ini sekarang kita mau mulai bahas nih sebenarnya apa sih keselamatan buat kita nih yang anak-anak muda, menurut kita pribadi itu sebenarnya apa sih arti keselamatan itu gitu kan. Karena kalau dari arti katanya sendiri kan selamat tuh kayaknya bebas gitu kan ya, keluar dari sesuatu selamat bebas free gitu kan. Nah sekarang kita mau ngaitin konteks keselamatan ini tentang dari rohaninya gitu. Kira-kira gimana nih kalau menurut Kak Beni? Kak Beni dulu nih, gimana Kak Beni? Oke, nah jadi kata keselamatan itu sudah tidak asing lagi ya buat kita semua anak muda lah pasti ya. Di setiap agama itu pasti ada yang namanya tentang keselamatan, atau juga ada juga tentang keselamatan diri dalam hal contohnya kecelakaan dalam atau apapun gitu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keselamatan jiwa tentunya, yaitu tentang kehidupan yang kekal gitu. Nah, mungkin saya nggak akan bahas banyak hal ya, tapi mungkin tentang keunikan aja. Kita kan anak muda Kristen ya. Apa sih keunikannya gitu dari keselamatan yang agama lain itu atau anak muda yang lain di luar Kristen itu, apa bedanya gitu? Oke, setidaknya itu ada 3 hal sih ya. Yang pertama adalah gini, penekanan kepada kasih karunia. Jadi dalam kekristenan itu keselamatan orang percaya adalah pemberian Allah gitu, berdasarkan kehendak dan kasih Allah gitu kepada manusia. Nah, ini kayak kita bisa melihat di Efesus pasal 2 ayat 8 gitu ya. Dia mengatakan bahwa, saya akan membacakannya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Dan masih ada ayat yang lainnya seperti Efesus pasal 1 sebelumnya juga. Nah, artinya kita bisa melihat bahwa iman kepada Yesus Kristus adalah pemberian Allah, bukan pemberian manusia atau keinginan manusia ketika sudah jatuh dalam dosa. Gitu. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua adalah posisi perbuatan baik dalam keselamatan. Nah, apa artinya? Yaitu gini, dalam kekristenan atau kepercayaan orang Kristen, kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan baik kita. Jadi tidak ada perbuatan manusia atau perbuatan baik manapun yang bisa membuat kita itu sampai kepada kesempurnaan yang Allah kasih gitu ya. Nah, tapi jangan salah paham nih teman-teman, karena nanti akan teman-teman yang ada di sini akan menjelaskan lebih dalam, lebih detail ya. Apakah dengan begitu kita tidak usah berbuat baik atau bagaimana gitu ya. Jadi yang saya kasih tahu di sini bahwa ada sebuah keunikan. Kalau saya sederhanakan begini, kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tetapi karena sudah diselamatkan. Itu seringkali ketika kita pertemuan saya seringkali mengatakan itu. Jadi sebuah buah ucapan syukur kita begitu loh kepada Tuhan. Itu yang kedua ya. Yang pertama tadi adalah penekanan kepada kasih karunia, yang kedua adalah posisi perbuatan baik. Itu artinya apa? Yang ketiga adalah kepastian keselamatan. Jadi, kita mengakui bahwa dalam Kristus atau di dalam kepercayaan kekristenan bahwa keselamatan kita itu pasti gitu ya. Pasti. Karena kenapa? Kan tadi kita percaya bahwa itu adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Nah, pertanyaannya apakah pekerjaan Allah bisa gagal? Tentunya enggak ya. Karena Allah sudah memilih kita dari awal gitu dalam rencana kekalnya gitu. Nah, sehingga itu tidak akan membuat gagal. Nah, tetapi dengan begitu, apakah bagaimana gitu ya posisi perbuatan baik gitu. Nanti akan kita lebih banyak bahas sih, tetapi saya akan memberikan sebuah ilustrasi satu aja begini sebelum berakhir gini. Jadi contohnya aja ya, saya itu adalah contohnya saya atau ada seorang yang pengen sekali buku, gitu. Dia melihat buku kesukaannya gitu ya. Tetapi buku itu mahal, 1 juta gitu. Nah dia nggak punya uang nih. Nah pada saat itu saya mau memberikan uang gitu ya. Ayo ini buku gitu untuk kamu itu. Kira-kira dia senang nggak? Pasti dia senang gitu ya. Pasti dia mau memuji gitu saya atau berterima kasih lah ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah ada orang yang dimana itu dia memiliki penyakit gitu dan sehingga dia membutuhkan ginjal gitu ya. Satu, dan saya ini mempunyai 2 ginjal dan kebetulan kita cocok gitu. Nah pada saat yang itu saya memberikan ginjal saya kepada dia yang satu gitu karena saya masih bisa hidup gitu dan dia bisa hidup akhirnya kan. Lalu apa yang terjadi? Kira-kira apa yang dilakukan ya? Pasti juga berterima kasih, bahkan mungkin menceritakan sama orang lain bukan ya. Nah itu yang kedua. Tetapi yang ketiga gini, mungkin ini yang kedua mudah ya. Yang ketiga ini, saya punya 1 ginjal,
dan yang satu ini punya lagi membutuhkan ginjal, dan ginjal kami itu cocok, gitu, sangat cocok. Kalau enggak, dia akan segera meninggal gitu ya. Nah, pada saat yang bersamaan saya memberikan ginjal saya. Artinya pada saat itu saya rela mati gitu, saya rela meninggal gitu untuk dia gitu. Nah, pasti dengan kejadian itu pasti nggak mungkin lah dia menjelekkan saya. Pasti dia akan dengan sukacita mengucap syukur, berterima kasih, bahkan mungkin menceritakan kebaikan saya kepada orang lain gitu. Tetapi itu yang ketiga. Nah, tetapi yang keempat ini yang sulit nih. Yang ketiga tadi itu mungkin bisa karena orang tua mungkin sama anak gitu, dia rela mati atau gimana. Tapi yang keempat gini, ada seorang yang punya satu ginjal, itu saya contohnya, lalu membagikannya kepada orang yang dulunya orang ini membenci saya, memfitnah saya, memperlakukan saya dengan tidak baik, memusuhi saya dan lain sebagainya lah. Tetapi pada saat itu pada saat dia nggak sadar, saya mau memberikan ginjal saya kepada dia. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah dia masih memusuhi saya ketika dia mendengar bahwa yang memberikan ginjal itu adalah saya? Gitu. Ya pasti tidak. Kalau iya, berarti itu keterlaluan banget sih gitu ya. Nah, mungkin sebaliknya ada sebuah rasa ingin gitu ya untuk memuji dan memberitakan gitu kabar baik tentang itu yang dia rasakan itu. Nah, saya menganalogikan begini, itulah yang Allah lakukan untuk kita juga gitu kepada manusia gitu ya. Tentunya kalau kita cari si orang yang keempat tadi itu mungkin nggak ada di dunia gitu ya, dunia nyata. Tapi Allah sudah menunjukkannya. Nah, dengan begitu saya mengatakan begini, kita akan merasakan suatu kebebasan atau keinginan yang bebas untuk mengucap syukur gitu, untuk taat kepada firman Tuhan. Nah, untuk selanjutnya yang lebih dalamnya itu nanti kita akan mendengarkan kepada teman-teman yang ada di sini. Sip. Begitu Kak Eca. Aku sampai terpukul loh aku nih mendengarkan Kak Benny sampai aduh sampai gitu jadi aku yakin ini para teman-teman santu yang lagi nonton juga wow Kak Benny gitu kan. Ya, benar-benar maksudnya yang tadi Kak Benny Kak Benny tadi ceritain gitu ya, Kak Benny paparin itu maksudnya kita bisa ngertiin gitu ya apa yang Kak Benny maksud gitu. Nah, kalau misalnya nih Kak Rey untuk anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda zaman sekarang tuh kira-kira gimana sih menurut Kak Rey gitu, tanggapan Kak Rey tentang keselamatan pada anak-anak muda zaman sekarang, iman anak-anak muda Kristen zaman sekarang tuh gimana sih Kak Rey? Aku sih ngelihatnya ada dua cara sih, bukan dua cara, dua pilihan yang bisa diambil dari kita gitu tentang keselamatan. Yang pertama ya kita harus bersyukur karena kita sudah diselamatkan dari dosa kita kan. Terus bagaimana tetap maintain, tetap melakukan keselamatan itu setiap hari gitu. Nah, tapi yang paling repot atau yang paling menyimpang adalah dia mengikuti arus. Misalnya ya udah nggak usah, maksudnya karena sudah selamat terus ya udah berpikiran bahwa ya udah aku bisa buat apa aja gitu. Jadi kayak kebablasan gitu loh. Karena ya sudah Tuhan Yesus sudah menyelamatkan, jadi dosa-dosaku udah ya udah aku bisa melakukan seenak aku aja gitu. Itu sih yang aku lihat dan terkadang itu menjadi suatu masalah gitu. Kalau tidak berpatokan pada kebenaran firman Tuhan itu atau pengertian yang mendasar itu. Gitu sih, Ca. Oke. Jadi kalau misalnya aku sambung dari awal nih kita lagi ngomongin keselamatan, terus kalau kata Kak Benny ya keselamatan itu kan sesuatu yang unik gitu ya. Unik karena itu merupakan pekerjaan Allah. Terus itu memang kepastian gitu ya, kita tuh punya kepastian tentang keselamatan itu sendiri. Nah tadi terus kalau kita sambungin lagi tadi kalau kata Kak Rey tadi, gimana kalau soal anak muda tuh bukan pilihan ya, kurang lebih ada dua nih ya, arahnya ada dua nih, dia mau mempertahankan itu, atau dia justru malah mau ke bawah arus gitu. Nah antara pilihan si mempertahankan sama untuk ke bawah arus ini, itu kan pasti ada tantangannya kayak kan. Pasti ada tuh yang menjadi pergumulannya, yang jadi struggle-nya, yang jadi bebannya. Nah, kira-kira menurut Kak Hagai, kira-kira apa nih yang jadi tantangannya nih buat kita-kita nih mempertahankan itu supaya nggak ikutan ke bawah arus? Teman-teman tahu nggak sih, ketika kita menjadi orang Kristen di dunia ini,
kita bukan nggak menjadi orang Kristen yang enak-enak aja, lurus-lurus aja jalannya itu. Alkitab nggak bilang kayak gitu, bahkan Alkitab bilang kayak gini, hari-hari ke depan akan menjadi jahat. Nah, kerennya Tuhan Yesus kita ketika dia ngomongin firman kalau kita harus pikul salib, harus ngelewatin pencobaan segala macam, sebelum dia ngomong, dia udah lakuin dulu teman-teman. Kita buka Alkitabnya ya, biar lebih Kristen. Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27. Iya. Biar ada Ayatnya ayatnya bilang juga kayak ya. Balance. Oke, ayatnya bilang kayak gini teman-teman. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ini dia ngomong tentang dirinya dia dulu sendiri. Dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Gak di situ aja, dibilang kayak gini. Katanya kepada mereka semua orang yang dengar itu, setiap orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku, Tuhan Yesus. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Tuhan Yesus, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, dibilang kayak gitu, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus, aku berkata kepadamu, dibilang kayak gini, sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Nah, di sini aku catat beberapa hal teman-teman, tantangan apa sih ketika kita menjadi orang Kristen di masa muda ini yang harus kita hadapi. Yang pertama, aku catat di sini, menjadi orang Kristen harus siap untuk menderita bagi Kristus. Hiduplah seperti Kristus hidup. Makanya dibilang gini, kita adalah garam dan terang dunia. Gimana caranya kita menjadi terang di antara kegelapan dunia ini? Sakit gak? Sakit. Susah nggak? Susah. Tapi bukan nggak bisa teman-teman. Kita ada Roh Kudus yang bisa menuntun kita untuk melewati itu semua. Yang pertama, yang tadi aku bilang, menjadi orang Kristen harus siap untuk menderita bagi Kristus. Berapapun harganya, berapapun yang harus dihadapi, masalah apapun, kita harus kuat di dalam Tuhan supaya pencobaan-pencobaan yang kita alami bisa kita lewati bersama Tuhan yang memberikan kekuatan. Yang kedua, menjadi orang Kristen tantangannya harus siap ditolak oleh dunia ini. Tuhan Yesus udah ditolak duluan loh oleh dunia ini. Nggak lebih dari itu. Lebih daripada itu, Tuhan Yesus nggak cuma ditolak, dia diludahin. Lebih parahnya lagi, dia disalib. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sampai hari ini ditolak, mungkin nggak separahnya Tuhan Yesus. Pencobaan yang kita alami di hari-hari ini di sekitar kita, mungkin kita ditolak di sekolah kita, misalnya dibully gara-gara kita beda kepercayaan, ataupun karena kita so rohani, kan permasalahan anak-anak muda gitu kan, apaan sih lo so rohani, posting-posting ayat Alkitab, atau lo ngomongin Tuhan gitu, so rohani lo kayak gitu. Nah, kita harus siap ditolak untuk kebenaran firman Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan bagi dunia ini, teman-teman. Yang ketiga yang aku catat, Alkitab bilang yang tadi Lukas itu, kita harus siap menyangkal diri kita, keakuan kita. Jadi hidup kita lah ini sekarang bukan berbicara tentang kita lagi, tetapi tentang Tuhan yang hidup di dalam kita. Dan harus memikul salibnya Tuhan setiap hari dan mengikuti Tuhan. Mengikuti Yesus keputusanku, ku kan setia. Kalau Tuhan Yesus sampai hari ini setia sampai sama kita, teman-teman, ratapan 3 ayat 23 bilang kayak gini, berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Kalau Tuhan Yesus selalu baru kasihnya setiap pagi, dia setia, maka kita harus setia memikul salib, memberitakan firman, jadi dampak terang dunia bagi dunia ini, gitu Kak Eca. Oke, Nah. sip. Gimana? Suaranya Hage bagus juga ya? Merdu ya Kak, jadi terus telinga tuh merdu ya Kak. Iya, oh ya mungkin aku ada tambahan dikit nih Kak. Nah,
Kan tadi aku Boleh, jelasin ya boleh, tentang monggo. tantangan-tantangan yang kita alami ketika kita ngikut Tuhan. Nah, tahu nggak sih teman-teman, fokusnya itu kenapa kita harus kuat di dalam iman? Karena fokus kita bukan menyenangkan manusia di dunia ini, tapi menyenangkan Tuhan. Galatia bilang kayak gini, Galatia pasal yang pertama ayat 10, Rasul Paulus bilang kayak gini, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi kenapa kita mengikut Tuhan? Kenapa kita harus jadi teladan? Kenapa kita menjadi terang bagi dunia ini? Karena kita ingin menyenangkan Tuhan, bukan manusia. Pujian terbesar dan tertinggi itu bukan diberikan oleh manusia, tapi oleh Tuhan. Jadi kita lagi hari-hari ini kita lagi berlomba untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu buat ikut Tuhan, teman-teman. Gitu Kak Eca. Gimana Kak Reani? Benar. Jadi terkadang kita itu agak-agak malu-malu gitu. Kalau menunjukkan bagaimana kita itu sebagai anak Tuhan Yesus gitu. Tapi sekarang harusnya kita jangan malu-malu ya Kak ya. Nggak usah malu-malu gitu loh teman-teman gitu. Jadi ya tetap menjadi pribadi yang mencerminkan Tuhan dalam hidup kita gitu. Oke. Memang sih banyak pola pikir yang sedang beredar saat ini dan pemahaman itu yang terkadang banyak dari kita juga mulai goyah gitu. Nah, yang aku pernah baca itu tentang hyper grace. Nah, itu juga yang sedang hype beberapa waktu yang lalu juga gitu kan. Ada yang pernah tahu nggak hyper grace? Biar sedikit. aku aja yang jelasin. Biar aku aja yang jelasin. aku baca contekan dulu biar nggak salah gitu, ya kan. Terus hyper grace itu tuh kayak menggambarkan gelombang baru pengajaran yang menekankan kasih karunia Allah, yang mengesampingkan ajaran penting lainnya seperti pertobatan dan pengakuan dosa. Jadi seperti grace kasih karunia yang kebablasan atau yang tidak mengakui bahwa tidak ada pengakuan dosa atau pertobatan gitu. Nah, itu yang sedang lagi hype atau lagi banyak dibicarakan gitu. Jadi mereka berpendapat bahwa semua dosa masa lalu, sekarang dan masa depan tuh telah diampuni. Jadi orang percaya tidak perlu mengakuinya lagi. Kemudian ketika Tuhan melihat kita tuh kita dia hanya melihat kita sebagai orang-orang yang kudus gitu, kudus dan benar saja. Dan implikasinya banyak orang Kristen yang tidak perlu berjuang lagi untuk hidup seperti Tuhan Yesus. Nah, itu penyimpangan yang kalau kita tidak singkapi itu bakalan bahaya juga kan ya, teman-teman. Begitu. Mungkin Hagai mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada pengalaman atau apa yang mau di-sharingin juga bisa. Iya, makasih Kare. Teman-teman tahu nggak sih teman-teman kenapa pengajaran hyper grace ini menjadi hamartia atau kata bahasa simpelnya kenapa jadi agak melenceng? Pertama aku catat di sini teman-teman, pengajaran ini menjadi tidak tepat ketika di dalamnya tidak dijelaskan kembali tentang apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen setelah diselamatkan. Rasul Paulus pernah bilang kayak gini, Filipi 2 ayat 12 bilang kayak gini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi Alkitab bilang, ketika kamu diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kamu harus kerjakan keselamatanmu. Apa sih keselamatan kita yang harus kita kerjakan? Pesan Tuhan, amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-murid Tuhan. Berarti di sini
dijelaskan bahwa keselamatan yang harus kita kerjakan adalah kita harus menjadi dampak bagi dunia ini supaya orang yang tidak mengenal Tuhan bisa percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Lewat apa sih? Mungkin di hari-hari ini teman-teman berpikir, oh, aku kan masih sekolah, aku kan masih kuliah, gimana caranya? Emang aku pendeta khotbah? Oh, enggak teman-teman, enggak harus semuanya khotbah kok. Alkitab bilang kayak gini, Kolose 3 ayat 23 bilang kayak gini, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi apa yang kita lakukanlah seperti untuk Tuhan. Kalau kita belajar lakukanlah buat Tuhan, bukan buat nyenangin papa mama karena nilai kita bagus. Bukan karena menyenangkan dosen kita, guru kita, tapi buat menyenangkan Tuhan. Nah, lewat itu, teladan kita itu yang simple aja, kita bisa memberitakan Tuhan Yesus. Oh, pernah nggak sih teman-teman dengar orang lain bilang kayak gini, oh iya, dia itu kan si orang Kristen itu. Jadi ada identik dari orang Kristen, yaitu berdampak bagi orang lain, teman-teman. Yang kedua, aku catat kayak gini, teman-teman. Kenapa pengajaran ini menjadi hamartia atau nggak sesuai tepat sasaran? Yang kedua, pengajaran ini tidak menjelaskan secara full jika upah dosa adalah maut. Tetapi melempar mereka, benar Tuhan tidak menginginkan kita binasa, tetapi untuk masuk di dalam kebinasan itu adalah keputusan kita, teman-teman. Kita mau masuk surga atau enggak, diselamatkan, merespon keselamatan Tuhan atau enggak, itu balik lagi ke kita. Makanya ada namanya kehendak bebas. 2 Petrus 2 ayat 4 dibilang kayak gini, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi di sini jelas, teman-teman, Tuhan nggak pernah mau kita masuk neraka atau api maut. Neraka nggak diciptakan untuk manusia, tetapi untuk malaikat yang melawan Allah. Tapi kita harus ingat, mungkin kenapa ada ayat-ayat di Alkitab mencatat kalau manusia masuk ke dalam neraka, mungkin bisa jadi karena manusia memilih untuk memiliki sifat seperti setan. Berapa banyak kita malah justru lebih setan daripada setan. Kita bukannya berdampak, malah kita ikutin yang salah. Nah, ini pengajarannya Hyper Grace kebablasan. Kurang tepatnya di situ gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah mereka tidak menyadari bahwa kasih karunia Allah tidak akan pernah dirasakan oleh orang yang tidak pernah menghargai karya penebusan Kristus. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, sebenarnya teman-teman, aku nggak setuju dengan kata yang hyper grace, kasih karunia Allah yang berlebihan. Tahu nggak sih teman-teman, kasih karunia Allah itu nggak pernah berlebihan. Tapi kasih karunia Allah itu menakjubkan. Penebusan di atas kayu salib itu menakjubkan. Dan kasih karunia Allah itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang tadi dibilangin Kak Penny, Kak Eca, dan Kak Riani. Orang yang mengerjakan keselamatannya. Justru orang yang menganut tanda kutip hyper grace, orang itu bukan lagi menerima kasih karunia Allah yang berlebihan, tetapi orang itu lagi tidur di dalam kedagingannya. Lagi hanya berbicara tentang dia sendiri aja tuh, bukan berbicara tentang Tuhan. Jadi dia nggak merasakan dengan full. Kalau ketika kita hidup buat Tuhan, kita merasakan keselamatan dari Tuhan, kita akan memberitakan keselamatan itu ke ujung bumi. Dan hidup kita akan menjadi lebih berkualitas daripada sebelumnya. Gitu, teman-teman. Gimana Karyani? Iya, benar juga ya. Jadi kayak pola pikir seperti itu sangat-sangat berbahaya juga ya, Hagai. Jadi untuk teman-teman santuy juga harus benar-benar memperhatikan apa yang kalian dengar, apa yang kalian baca, ya kan? Gitu. Terus kira-kira nih ya teman-teman, Bro Ben sama Kak Eca gitu. Kak Eca. Jadi malu kan, berasa tua jadi. Sis Eca.
pernah nggak sih maksudnya menemukan apa ya teman-teman atau di sekitar kalian gitu yang menganut seperti ini, jadi paham-paham seperti ini, atau kayak punya teman terus kamu udah ngingetin terus dia malah nggak apa-apa gitu. Mungkin ada pengalaman bisa di-share juga gitu. Mungkin siapa yang mau duluan? Ladies first ya Kak Beni ya. Aku Ladies duluan first. ya. Iya, kalau dengar kalimat, bukan kalimat ya, kata ya, kalau dengar kata hyper grace, memang akhir-akhir ini aku merasa, terutama di kalangan anak-anak muda nih yang seumuran kita, kayaknya memang lagi agak-agak banyak gitu ya, terdengar doktrin-doktrin seperti itu gitu. Kayak yang tadi itu udah dijelasin bahwa hyper grace itu sendiri kan adalah anugerah gitu ya. Orang-orang tuh terlalu jadinya malah benar-benar fokusnya malah jadi cuma di anugerahnya itu gitu, sehingga fokusnya jadinya beda. Makanya kayak tadi Kak Rehan pernah bilang tuh yang pas di awal tadi, antara orang bisa mempertahankan atau malah orangnya jadi ke bawah arus gitu. Jadi menurut aku jadi ngelihatnya tuh kayak kebanyakan orang jadinya malah setengah-setengah nih, karena dia tahu dia dapat anugerah keselamatan, jadi dia malah hidupnya jadi kayak ya suka-suka gue gitu, toh gue bebas ngapain aja gitu jadinya. Itu yang tadi kayak kata Hagai juga gitu, jadinya orang malah melenceng gitu. Padahal menurut menurut yang benarnya itu gitu ya, maksudnya keselamatan itu kan nggak terlepas dari kita harus bertobat juga gitu, nggak terlepas dari pertobatan gitu. Memang betul keselamatan itu adalah anugerah yang Tuhan kasih dengan berbagai keunikan yang tadi udah Benny jelasin sebelumnya, tapi tetap kita sebagai orang percaya gitu ya, sebagai orang yang memiliki iman Kristen yang benar gitu ya, kita juga harus memiliki respon gitu terhadap anugerah yang udah Tuhan kasih ke kita. Apa aja tuh responnya? Yang juga balik lagi yang tadi udah Hagai bilang, gimana kita bisa menyangkal diri kita sendiri. Karena kalau disebutin doang nih kayak gampang ya menyangkal diri. Tapi ngerjainnya itu susah banget gitu, karena itu kita ngelawan diri kita sendiri, ngelawan ego kita sendiri. Dimana itu merupakan musuh terbesar gitu buat kita pribadi. Karena ngelawan ego tuh lebih susah dibanding ngelawan hal-hal lain gitu kan. Itulah tadi yang kalau misalnya kita nggak punya pemahaman yang tepat, jadinya malah bisa melenceng gitu, malah kita yang ke bawah arus gitu. Nggak cuma menyangkal diri, kita harus memikul salib, dan akhirnya kita pun harus mengikut Tuhan gitu. Itulah respon dari anugerah keselamatan yang udah Tuhan tadi kasih ke kita gitu. Begitu baiknya dia ngasih itu secara cuma-cuma buat kita, seharusnya ya kita kurang lebih kasarnya bilangnya tahu diri gitu ya. Udah dikasih cuma-cuma kok malah melenceng ke sana ke sini gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan buat kita anak-anak Kristen nih ya, apalagi anak-anak muda yang sekarang banyak banget kayak kita tahu sekarang zaman serba digital ya, mau ngelihat tentang firman Tuhan, mau ngelihat tentang khotbah, mau ngelihat tentang apapun sekarang mudah banget gitu diakses di internet. Nah, jadi sekarang kita pun harus jadi pengguna internet, pengguna digital yang juga wise gitu, yang harus bijaksana juga. Jangan kita maunya denger yang kayak tadi kita bahas gitu tentang hyper grace. Jadi begitu kita dengar tentang khotbah, tentang ajaran mengenai anugerah, mengenai kasih karunia, itu terus yang kita liatin. Jadi once kita diingetin tentang pertobatan, tentang memikul salib, tentang menyangkal diri gitu ya, tentang waspada akan dosa, jadi kita nge-skip itu semua gitu. Ya udahlah, lupain aja toh udah dapat anugerah gitu. Padahal kan itu bukan sesuatu hal yang terpisah-pisah, tapi itu adalah suatu kesatuan gitu. Kita nggak bisa juga terlepas dari dosa dan segala macam itu kan juga harus kewajiban gitu ya. Kita harus punya kewajiban untuk bisa bertobat dari dosa, terus kita bisa punya pengenalan akan Tuhan, sehingga kita sebagai anak-anak Kristen juga bisa berbuah gitu, menghasilkan buah untuk orang-orang di sekitar kita. Itu sih Kare, kalau menurut aku Kare. Iya, super banget ya. Kak, super banget. Oke, gimana Ben? Itu benar banget sih, Ca. Apa yang Eca katakan, kita benar-benar harus kritis dalam apa yang kita dengar, kita baca, dan apa yang kita harus tanggapi ya, gitu. Dari Eca. Gimana Ben? Kira-kira apa nih pendapat kamu, atau ada pengalaman pribadi yang Bro Ben temukan gitu dalam pelayanan sehari-hari, mungkin bisa di-share. Oke, nggak tahu deh kalau teman-teman pernah ya dengar tentang ini. Ada sebuah statement mengatakan gini, saya menyukai atau mencintai Kristusmu atau Yesusmu, tapi saya membenci orang Kristen. Gitu. Jadi kayak gini,
Karena ada Iya. kalau kita melihat ya Tuhan Yesus itu menjadi sebuah teladan, bahkan bukan hanya dalam kalangan Kristen loh ya, tapi orang non Kristen sekalipun gitu. Mereka mengagumi tuh. Tetapi yang membuat susah itu percaya sama Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena perbuatan kita nih gitu sebagai anak-anak Tuhan terkadang itu nggak sesuai dengan firman Tuhan, dan ini membahayakan banget sih. Jadi karena ada banyak orang yang mengaku Kristen tapi belum tentu Kristen gitu kan. Jadi Kristen KTP. Nah, sehingga ini akan membawa kita terjebak sih, atau istilah lebih keren itu biar kelihatan pintar ya, antinomianisme gitu ya. Jadi anti terhadap hukum-hukum Allah gitu, karena menganggap begini, kekristenan itu lagi bukan sekumpulan aturan yang harus dilakukan atau larangan yang harus dijauhi begitu. Tetapi orang itu akan salah paham sih memahami ini. Gitu. Ada banyak yang salah paham sehingga ketika memahami bahwa semua adalah kasih karunia gitu, jadi kita sudah nggak usah lagi gitu. Kita tinggal tunggu kita mati dan masuk surga gitu. Jadi ya nggak usah lakukan apa-apa, atau enggak ya lakukan apa aja semaumu gitu kan. Karena sudah pasti, dan ini kesalahan besar sih menurut aku ya. Nah, sebenarnya ada dua hal sih yang mungkin saya akan kasih tahu bahwa ini akan berakibat fatal gitu untuk kehidupan Kristen. Yang pertama adalah gini, orang Kristen akan terjebak pada kehidupan rohani yang tanpa asal-asalan gitu. Jadi asal-asalan aja gitu, kan udah diselamatkan dan udah pasti gitu. Dan yang kedua adalah gini, hasrat atau keinginan untuk melakukan perintah Allah, untuk taat itu nggak ada gitu. Atau ya bisa dibilang nggak ada gitu, nggak berkurang dan nggak ada keinginan untuk terus taat gitu. Nah, apakah ini benar ya? Ini adalah suatu hal yang salah sih, dan nggak sesuai dengan Alkitab. Dan Paulus juga ya, dulu atau dalam Alkitab salah satunya tadi di Roma pasal 6 ayat 1 memberikan peringatan gitu tentang bahaya ini ya. Dia mengatakan begini, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, ini adalah Paulus mengatakan setelah menjelaskan tentang keselamatan dalam Kristus bahwa cuman hanya kasih karunia gitu. Nah, setelah itu mengatakan gini, kalau begitu apakah boleh dong kita melakukan dosa sebanyak biar kasih karunia semakin banyak gitu. Nah, dia mengatakan gini, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia? Dia mengatakan bahwa sekali-kali tidak. Gitu. Nah, di ayat yang lain tuh, Paulus seringkali menjelaskan ya bahwa kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita. Salah satu ayat yang sangat menekankan juga tentang ketaatan itu adalah di Yakobus salah satunya ya. Itu mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan kan mati ya hakikatnya gitu. Nah, karena iman dan ketaatan tidak dapat dipisahkan gitu. Bahkan ketaatan kita itu adalah bukti bahwa kita itu sudah diselamatkan. Kalau saya mengatakan begini sih, orang yang tidak taat itu perlu atau pantas untuk diragukan gitu, diragukan keselamatannya gitu. Jadi perlu gitu kita melihat gitu arti keselamatan yang dia pahami gitu. Nah, mungkin untuk sebatas itu sih hypergrace itu kira-kira itu penjelasan saya. Cuman begini, kalau saya melihat dari sudut pandang Alkitab ya, apakah sih bagaimana sih kaitan kita kan mengatakan kasih karunia tapi ada juga hukum Taurat gitu. Jadi bagaimana gitu bisa memahami kedua hal ini gitu. Seakan-akan sulit gitu ya. Nah, saya mengatakan gini. Saya udah bilang dari awal bahwa keselamatan kita itu pasti ya, dan itu adalah kasih karunia Tuhan. Itu bukan karena kehebatan kita. Karena kalau usaha kita, ya apa bedanya kita dengan agama lain, ya kasih. Agama lain juga mengusahakan kan keselamatan mereka berbuat baik dan dengan usaha mereka gitu. Dan ujung-ujungnya nggak bisa juga ya nggak sih. Dan kalau coba pikirkanlah, kalau saya mengandaikan aja, kalau saya bisa, ya kita pasti sombong gitu loh. Saya bisa nih ya, kamu nggak bisa, kamu nggak rohani nih kamu ini ya kan, saya ini yang bisa. Nah, dan meskipun juga bisa, tetap aja nggak bisa ya. Nah, tapi gini, saya mengambil sebuah Alkitab di Filipi 2 ya, di Filipi 2 ayat 12 gitu ya. Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi di situ bahwa tetap kerjakan keselamatanmu. Nah, artinya di sini bahwa tetap kerjakan atau tetap selesaikanlah keselamatan itu gitu. Tetapi yang unik gini ya, di ayat 13 itu mengatakan gini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi begini teman-teman, saya tadi menganalogikan pada awal tadi sesi kita mengatakan bahwa keselamatan itu kasih karunia. Tetapi kita diberikan sebuah tanggung jawab kepada Tuhan untuk mengerjakan keselamatan itu. Seperti Bro Hagai tadi, Kak Echa dan Kak Rehani mengatakan bahwa kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita dengan sekuat tenaga kita. Kalau saya mengatakan gini, kita harus mati-matian
melayani Tuhan yang sudah benar-benar mati untuk kita. Sekali lagi ya, kita harus mati-matian melayani Tuhan yang sudah benar-benar mati gitu untuk kita. Kita hanya mati-matian kok, tapi dia udah benar-benar mati gitu. Nah, tetapi kasih karunia itu bukan hanya sekedar penebusan, tetapi juga kekuatan. Jadi ketika kita bisa taat sekalipun, itu juga adalah kasih karunia. Nah, sehingga di dalam kehidupan kekristenan itu, kita tidak juga memandang jadi Kristen itu kayak susah sekali karena aturan-aturan harus ini, terus ada larangan nggak boleh. Enggak loh. Kalau tadi saya memberikan ilustrasi, ada sebuah kerinduan semuanya, keinginan gitu. Nggak usah disuruh deh, saya tuh rindu gitu. Itu konsekuensi logis ketika kita sudah diselamatkan. Saya pengen gitu melayani Tuhan, saya pengen mati-matian gitu. Karena Tuhan sudah gila-gila gitu buat saya gitu. Ya gitulah ya. Bagaimana ekspresinya teman-teman ya. Ya apapun yang saya alami memang itu nggak mudah, tetapi setiap perintah yang Tuhan sampaikan, kayak tadi Bro Hagai sering singgung bahwa kita harus memberitakan Injil. Ketika Tuhan Yesus contohnya di Matius 28, Tuhan mengatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Sebelumnya itu, bahkan dia mengatakan bahwa aku akan menyertai engkau. Sampai kapan? Bukan yang sampai selama-lamanya gitu. Jadi Tuhan nggak memberikan sebuah tanggung jawab tanpa penyertaan gitu. Dia pasti menyertai kita. Nah, mungkin kita kan mengira-ngira nih tadi kan, kita menjelaskan banyak hal tentang keselamatan. Nah, kenapa ada keselamatan sih? Dari mana awalnya gitu ya? Nah, kita akan mungkin ini Kak Bro Hagai bisa menjelaskan sama kita ya, awal mulanya itu kenapa bisa ada gitu ya, supaya kita lebih paham. Apalagi ini mau pasca nih. Iya. Oke teman-teman, kita pernah dengar gak sih cerita tentang Adam dan Hawa, kejatuhan manusia ke dalam dosa yang pertama kali. Nah, dosa pertama kali itu berada di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Pada saat itu, hubungan manusia dengan Allah, teman-teman, Alkitab catat, putus, bahkan manusia dibuang dari tempat Allah, bilang kayak gitu kan. Nah, kemuliaan Allah udah nggak ada lagi di manusia. Nah, pada saat itu, kedepannya, sampai zaman pada nabi-nabi, imam-imam, Alkitab catat kayak gini loh, yang awalnya Adam dan Hawa bisa hubungan langsung, ngomong langsung ke Tuhan, sekarang harus perantara pada zaman itu. Harus ada imam, teman-teman, ada persembahan misalnya domba, kambing, merpati yang bermacam-macam bentuknya itu dengan bermacam-macam kebutuhannya, misalnya ini untuk dosa ini untuk penebusan dosa ini. Nah, yang harus persembahkan itu nggak boleh orang biasa kayak kita sekarang, teman-teman, pada zaman itu. Tapi harus imam. Kalau tanpa imam, nggak boleh masuk kemah suci, mati. Bahkan imam yang nggak kudus, setiap imam itu, kalau kita ingat dulu di sekolah minggu, dikasih lonceng di bawah kakinya, teman-teman. Jadi setiap masuk ke dalam kemah suci, kalau dia masih bunyi, berarti masih hidup. Kalau udah gak bunyi berarti mati. Bisa dipastikan imam itu gak kudus, gak suci di hadapan Allah. Nah, tapi setelah Tuhan Yesus datang ke dunia ini, teman-teman, dia mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan semuanya, tetelestai, semuanya sudah diperbaiki oleh Tuhan. Yang dulunya harus lewat imam, yang dulunya harus lewat perantara, kambing domba harus disembelih, tapi sekarang kita hanya lewat doa. Makanya ada kalimat kayak gini, Tuhan hanya sejauh doa. Jadi kita bisa berhubungan langsung ke Tuhan, bisa menyebut, ya Aba, ya Bapa. Ada akses langsung kita sebagai anak Allah diperdamaikan dengan Allah lewat kematian Tuhan Yesus. Nah, ngomongin tentang keselamatan nih, aku pengen bahas dikit ya. Konsep keselamatan kekristenan berbeda dengan kepercayaan yang lain loh, teman-teman. Jika kepercayaan lain menganut pemahaman manusia mencari Allah untuk diselamatkan, tetapi berbeda konsep dengan kekristenan, teman-teman. Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Tadi Kak Benny bilang kan, bukan dengan kekuatan kita, bahkan Alkitab bilang bukan dengan kekuatan kita, tapi karena kasih karunia Allah. Kenapa sih Tuhan yang datang ke dunia? Karena Tuhan tahu kita nggak bisa menebus atau menyelamatkan diri kita sendiri dengan perbuatan baik kita, dengan amal ibadah kita, bahkan dengan pelayanan kita. Nggak bisa, teman-teman. Harus ada yang namanya
pencurahan darah manusia gitu. Nah, perumpamaan keselamatan ini ditulis juga, bahkan diucapkan juga oleh Tuhan Yesus tentang perumpamaan domba yang hilang. Ketika ada 99 domba yang nggak hilang, ada satu domba yang hilang, Tuhan Yesus mencari domba yang hilang. Bahkan di satu perikop itu ada dua perumpamaan, Tuhan Yesus nggak cuma mencari, tapi Tuhan Yesus menerima di dalam perumpamaan yang anak yang hilang, teman-teman. Ketika anak itu hilang, pergi, meninggalkan ayahnya, pesta pora segala macam, ketika dia datang, bapaknya nggak marahin dia, nggak pukul dia gitu kan. Biasanya kalau kita dulu kecil, pas kita ngelakuin kesalahan, atau pulangnya malam gitu kan, atau agak sorean, udah sapu lidi tuh. Wow, cepret. Oh, no. Ini kekristenan Tuhan Yesus beda. Justru konsepnya yang dibilang anak yang hilang itu, dia datang. Bahkan dibilang di situ, dia taruh bendera biru banyak sampai ke ujung. Nggak lebih daripada itu. Dia bikin pesta. Loh, mana ada sih di dunia ini, teman-teman, ketika kita ngelakuin kesalahan, terus kita balik, kita dikasih pesta. Wih, anakku datang. Tapi itu konsepnya Tuhan Yesus, konsep keselamatannya Tuhan Yesus. Dia nggak cuma mencari yang hilang, tapi dia menerima yang datang, teman-teman. Dia menerima orang yang datang dengan segenap hati, dengan hancur hati. Tuhan, aku mau bertobat, aku mau ikut Tuhan lagi. Gitu. Sedangkan konsep ayatnya dibilang kayak gini, kita baca ya. Lukas 15 ayat 17 sampai 20. Lalu ia menyadari keadaannya. Nah, gimana sih cara bertobat, Kak? Gimana sih aku kalau pengen mulai mengerjakan keselamatanku? Ini yang dilakukan anak yang hilang itu. Lalu ia menyadari kesalahannya. Yang pertama, menyadari kesalahannya. Katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit. Yang pertama, menyadari. Yang kedua, punya niat. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Ini apakah dia udah melakukan itu? Apakah dia udah ketemu sama orang tuanya, bapaknya? Belum, ini masih niatnya dia di dalam hatinya, teman-teman. Terus, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang Bapa. Ini masih di dalam hatinya loh, ayatnya ini konteksnya masih di dalam hati dia ngomong. Yang pertama punya apa? Menyadari kesalahan, yang kedua punya niat, yang ketiga nih, dia action, dia beraksi. Dia sebelum bertobat, sebelum mengerjakan keselamatannya, dia action untuk bertobat. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Dia action. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, itu konsep keselamatannya Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus, dia menerima setiap orang yang berdosa. Gak ada orang yang terlalu berdosa yang gak bisa diselamatkan dan diterima oleh Tuhan Yesus, teman-teman. Selama kita masih hidup, selama nafas kita masih berhembus, itu masih ada kesempatan buat kita untuk bertobat dan mengejar keselamatan kita lagi. Yang mungkin dulu kita tingkah lakunya nggak benar gitu kan, suka berbohong dan segala macam, kita masih bisa bertobat, Kak. Kalau jatuh lagi gimana? Bertobat lagi, bangkit lagi, teman-teman. Makanya misal bilang kayak gini, 7 kali orang benar jatuh, maka ia akan bangkit lagi. Jangan fokus dengan berapa kamu jatuh, tapi fokus berapa banyak kamu terus ikut Tuhan. Karena dia yang akan memperlengkapi kita, menyempurnakan kita oleh darahnya, teman-teman. Gitu, Kak Echa. Oke, sip. Aku kalau men-summarize dari yang tadi nih, pembahasan mulai kenapa kita bisa ngomongin keselamatan dan dari mana awal mulanya keselamatan, gitu ya, yang aku tangkap nih dari pembicaraan kita tadi itu bahwa memang sekalipun kita ini berdosa, sekalipun kita ini manusia-manusia berdosa yang punya banyak banget kesalahan, tapi Tuhan tetap mau turun ke dunia untuk menyelamatkan kita gitu. Sama yang kayak tadi udah Hagai bacain juga kayak tadi tuh di Yohanes 3 ayat 16. Kayaknya itu udah ayat hafalan dari waktu sekolah minggu ya. Kayaknya udah terlalu hafal gitu ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal gitu. Itu juga yang tadi udah dibahas juga tadi pas awal-awal sama Bro Benny, bahwa
memang keselamatan itu unik banget karena benar-benar 100% berasalnya dari Tuhan gitu. Bukan karena usaha kita, bukan karena kita hebat, kita kuat, kita banyak hal baik yang kita lakukan gitu ya. Tapi itulah keunikannya karena memang itu berasal dari Tuhan dan itulah yang disebut kasih karunia gitu loh. Itu sih yang aku tangkap gitu. Kenapa dari tadi kita bisa bahas tentang keselamatan, dari mana keselamatan itu sendiri berasal gitu, sampai ngapain sih Tuhan nih mau capek-capek gitu ya turun ke dunia ini menembus dosa kita tuh buat apa gitu. Tapi udah terjawab gitu ya karena itu tadi bahwa ini memang pure 100% adalah kasih karunia yang Tuhan kasih buat kita gitu supaya kita beroleh hidup yang kekal dan supaya kita nggak binasa gitu. Nah, cuman kan sekarang permasalahannya adalah bagaimana PR kita dalam meresponi anugerah yang udah Tuhan kasih itu ke kita gitu. Masa iya sih berhenti stop udah dikasih anugerah habis itu udah gitu kita terima aja, tinggal ngebuka tangan terus kayak oke, terima kasih ya Tuhan, kan nggak nyampe di situ gitu. Kalau aku ngelihatnya kayak yang tertulis di Titus 3 ayat 5, ini aku bacain, Titus 3 ayat 5, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus gitu. Di sini aku nangkep ada kalimat pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu yang aku tangkep bahwa udah dapat kasih karunia-Nya, udah dapat anugerahnya, udah dapat keselamatannya, nggak stop sampai di situ gitu. Tetap kita dituntun sama Roh Kudus untuk dalam setiap hari-hari kita, dalam setiap perbuatan yang kita lakukan, nggak menyimpang ke kanan dan ke kiri tadi tuh yang kita bilang, nggak sampai ke bawah arus, nggak sampai kebablasan, tapi tetap ada yang ngontrol, ada yang ngendaliin, ada yang ngebantu kita di dalam hati kita, dalam setiap perbuatan kita, ada Roh Kudus yang mampu menuntun setiap langkah kita ke depannya. Gitu, kalau menurut aku. Terus, gimana nih Kare? Kalau menurut Kare kira-kira gimana Kak? Nyambung tentang Tuhan Yesus sudah turun buat kita gitu ya. Terus kita nih harus ngapain sih gitu loh Kak sebenarnya? Apa stop aja gitu? Apa gimana Kak kira-kira? Kalau aku ngelihatnya respon kita ya, bagaimana tentang keselamatan ya dilakukan dari diri kita sendiri gitu. Jadi kita itu sebagai contoh dari apa yang Tuhan, maksudnya kalau hidup kita benar gitu, itu menjadi cerminan, kita menjadi contoh. Berarti kalau kita berbuat yang sesuai ke Tuhan Yesus katakan gitu, tetap menjadi kasih, menjadi garam, menjadi terang bagi sekitaran kita, itu tuh orang bakalan ngelihat kita gitu loh. Dan melihat siapa di balik kita gitu, ya Tuhan Yesus itu sendiri. Kita yang mencerminkan gitu keselamatan itu secara tidak langsung lewat tingkah laku kita, lewat apa yang kita kerjakan. Ya mungkin contoh dalam kita sehari-hari, contohnya kita bekerja gitu. Kita tetap ada integritas dalam etika kita untuk bekerja. Jadi kita tetap menyatakan bahwa oh iya, aku sudah diselamatkan dan aku tetap mengerjakan keselamatan itu dengan tidak berbuat dosa gitu. Jadi kayak contohnya yaitu bekerja atau sekolah, yang kuliah gitu, yang gak usah nyontek gitu, ya belajar sungguh-sungguh gitu. Dari apa yang kita kerjakan itu menjadi cerminan gitu bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Nah itu menjadi tantangan menurut aku karena lewat kita bisa menjadi berkat atau kita menjadi batu sandungan gitu loh. Jadi benar-benar harus kita perhatikan apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan gitu. Itu menjadi cerminan Tuhan dalam orang yang belum mengenal Tuhan tapi bisa mengenal Tuhan lewat kita gitu. Jadi itu benar-benar harus hati-hati, Cak. Kalau enggak bakalan kita tuh jadi bad influencer gitu bagi sekitaran kita gitu. Justru bukan menjadi berkat malah jadi batu sandungan gitu. Itu yang selalu menjadi reminder buat diriku sendiri juga. Dan aku melihat banyak juga contoh-contoh yang sangat disayangkan. Misalnya ada beberapa orang ataupun generasi-generasi sekarang yang menyimpang ke kiri, ke kanan gitu, yang tidak seturut dengan rencana Tuhan dalam hidup mereka, dan karena kebablasan itu, jadi benar-benar ya kita harus
memagari hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan, karena itu yang menjadi dasar kehidupan kita sehari-hari sih menurut aku. Gitu, Ca. Oke, terima kasih Kak Re, Kak Eca, dan Bro Hagai ya. Itu harus dihidupi ya teman-teman ya, harus dihidupi kebenaran itu. Itu yang penting tuh ya, harus dihidupi. Data yang benar harus dihidupi. Oke teman-teman, kita akan break selama 5 menit dulu setelah lagu berikut ini. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Oke, kembali lagi dengan kita di Super Talk Santuy, masih dengan Ray, ada Eca, ada Bro Benny dan Bro Hagai. Oke, kita dari tadi sudah membicarakan banyak hal ya, dari sesi pertama, sesi kedua. Sekarang aku nggak tahu sesi keberapa, karena memang sangat-sangat menarik, ya kan? Ya nggak, Kak. Bro Ben, Ca? Benar. Sangat-sangat menarik kan apa yang kita bahas dari pertobatan kita.
dan apa yang harus kita kerjakan selaku orang-orang yang menerima keselamatan itu gitu. Kita juga bahas tentang hyper grace itu apa, kemudian bagaimana kita menanggapi tantangan-tantangan di sekitar kehidupan kita gitu. Jadi memang benar-benar ya harus kita saring apapun yang kita dengar, apapun yang kita baca sehingga tidak menyimpang begitu. Oke, mungkin Bro Ben kita lanjut lagi. Yang harus kita bahas kali ini? Kalau dilanjut lagi lebih dalam lagi akan semakin buat kita bisa membuat pusing kayak. Mending habis ini kita akan aplikasikan ya apa yang kita sudah pelajari hari ini. Oke. Nah, saya akan memberikan kesempatan nih untuk Bro Hagai untuk memberikan closing statement tentang keselamatan tema kita hari ini. Oke, teman-teman, keselamatan itu bukan hanya dipercayai aja, tapi harus dilakukan. Alkitab bilang kayak gini, iman dengan perbuatan harus seimbang. Jika kamu percaya diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kamu harus mengerjakan keselamatannya itu. Lewat apa sih, Kak? Apakah kau harus berkhotbah di mana-mana? Enggak. Kalau 3 ayat 23 bilang kayak gini, lewat segala sesuatu yang kamu lakukan harus mencerminkan bahwa kamu anak Tuhan Yesus. Gitu, Kak. Oke. Thank you. Nah, untuk selanjutnya Kak Ray atau Kak Eca dulu? Eca dulu deh, Eca. Oke. Biar Kak Ray agak rileks sebentar ya Kak ya. Benar. Ya, oke. Kalau soal closing statement nih ya, kita dari tadi ngobrol udah panjang banget. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin bisa menjadi berkat juga buat semua teman-teman yang udah ngedengerin, bahwa dari tadi kita ngomongin keselamatan itu adalah 100% kasih karunia anugerah dari Tuhan gitu. Nah, di sini yang tadi kita tekanin bahwa nggak sampai di situ aja gitu, nggak sampai kita cuman asal percaya, asal nerima udah cukup, tapi gimana kita meresponi itu gitu, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang bisa meresponi keselamatan yang udah Tuhan kasih dengan bisa menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan gitu. Kita bisa tercermin gitu ya jadi diri Tuhan melalui perbuatan kita sehari-hari, sehingga kita bisa jadi berkat dan bukan jadi batu sandungan. Oke, itu aja. Kak Ray, gimana Kak Ray? Sip. Thank you Kak Eca. Oke, sekarang Kak Ray. Oh ya, aku lebih melihatnya kita sebagai anak-anak muda tidak mempermainkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan gitu. Jadi benar-benar kita menjaga apapun yang kita kerjakan, dari tindakan, perkataan kita, sikap kita kepada orang, itu benar-benar harus mencerminkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi jaga hati, perbuatan kita supaya Tuhan itu dipermuliakan dalam apa yang kita kerjakan. Begitu Bro Ben. Oke, amin. Oke teman-teman, ingat bahwa kasih karunia itu bukan hanya sekadar penebusan dan sudah, enggak ya. Tapi juga sebagai kekuatan bagi kita untuk semakin menyenangkan hati Tuhan. Kita mau bersyukur ya, selama kita masih hidup, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Oke, demikianlah acara kita Support Santuy pada hari ini. Semoga ini bisa menjadi berkat ya untuk kita semuanya, dan nantikan terus segmen santuy selanjutnya. Oke, saya Beni Areva dan teman-teman saya ada Kak Ray, ada Kak Eca, Bro Hagai pamit. Sampai jumpa. Ya, Bye-bye. See you. Bye.